Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 17 Februari 2022 dengan episode Notulensi versus Spekulasi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Net Long Term TIC Flows yang turun dari sebelumnya 137,9 billion dolar menjadi 114,5 billion dolar. Kemudian ada dari US Total Net TIC Flows yang turun dari sebelumnya 215,8 billion dolar menjadi minus 52,4 billion dolar. Kemudian ada dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 8,1% menjadi minus 5,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP yang meminta kepastian penerapan Domestic Market Obligation atau DMO batubara berlaku untuk semua produsen semen dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT MNC Capital Indonesia Tbk atau BCAP yang berencana untuk menyatukan produk-produk digital dari MNC Group dari Kata Data. Kemudian ada dari PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG yang bersama KPN Corporation akan menjual 20% hasil produk pabrik kelapa sawit perusahaan dengan harga Rp9.300 per kilogram sesuai dengan ketentuan Domestic Price Obligation dari bisnis. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, IHSG menguat 42 poin atau 0,63% menjadi 6.850. Sektor konsumer cyclical, infrastruktur, properti, finance, basic industry, transportation, healthcare bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 847 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari notulensi yang begitu berarti. Pada akhirnya yang dinantikan tiba. Sebuah surat notulensi meeting yang akan berbicara lebih banyak mengenai pergerakan The Fed di masa yang akan datang. Dalam notulensi tersebut, pejabat The Fed memberikan kesimpulan pada pertemuan pada bulan Januari kemarin bahwa mereka harus mulai menaikkan tingkat suku bunga dan akan lebih waspada terhadap inflasi yang mengalami kenaikan terus-menerus. Karena situasi dan kondisi inilah yang membuat sikap The Fed untuk melakukan pengetatan yang lebih cepat dapat dibenarkan. Namun situasi dan kondisi berubah dengan cepat, yang dimana ketenaga kerjaan naik lebih tinggi yang didorong oleh lonjakan inflasi, yang membuat pasar melakukan spekulasi terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga The Fed pada tahun ini. Sebagian besar, ada yang mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan naik sebanyak 150 BPS pada tahun 2022 ini. Hal ini yang menunjukkan bahwa inflasi tertinggi selama kurun waktu 40 tahun terakhir bukan main-main. Ini yang menunjukkan bahwa The Fed akan bergerak lebih agresif untuk dapat menjinakkan inflasi. Spekulasi mulai bergerak ketika potensi kenaikan tingkat suku bunga yang tadinya hanya 25 BPS pada bulan Maret sekarang berpotensi naik 50 BPS pada bulan Maret. Kami cukup khawatir bahwa spekulasi akan terus bekerja hingga pertemuan The Fed pada bulan Maret mendatang, apalagi saat ini inflasi kemarin yang keluar berada di 7,5% yang dimana berpotensi membuat The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga lebih cepat. Perekonomian bekerja secara penuh yang didukung oleh inflasi yang tinggi membuat ada alasan untuk The Fed menaikkan tingkat suku bunganya sebanyak 50 BPS. Sejauh ini ketenaga kerjaan juga naik 500.000 untuk pekerjaan baru pada bulan lalu meskipun ada Omicron yang dimana membuat upah mengalami kenaikan. Namun demikian yang menarik dari notulensi tersebut adalah The Fed akan tetap mempertahankan fleksibilitasnya mengenai seberapa besar kenaikan tingkat suku bunga akan dicapai pada bulan Maret. Dalam pernyataannya, The Fed mengharapkan bahwa proses pengurangan neraca akan dimulai setelah The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Dan pada saat itulah, The Fed akan mulai menurunkan neracanya secara perlahan dari waktu ke waktu. Secara jangka panjangnya, The Fed juga bersiap untuk melepaskan sebagian besar sekuritas hipoteknya yang senilai 2,7 triliun dolar yang dimilikinya. Powell juga mengatakan bahwa situasi dan kondisi pasar tenaga kerja di Amerika saat ini konsisten dengan titik pekerjaan maksimal. Dalam risalah tersebut, The Fed memberikan sebuah tanda bahwa pertumbuhan upah real yang persisten melebihi pertumbuhan produktivitas dapat memicu dinamika inflasi nilai upah.
Sejauh ini memang kalau kita melihat potensi 50 bps itu bukanlah sesuatu yang mustahil, sehingga kami meyakini bahwa situasi dan kondisi saat ini akan menjadi tekanan tersendiri pada pertemuan The Fed nanti. Apalagi kalau kita perhatikan juga bahwa spekulasi ini akan menjadi penggerak pasar tergantung sejauh mana spekulasi bersama gosip akan bekerja. Yuk kita nantikan pertemuan mereka pada tanggal 16 Maret 2022 ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dampak. Pelaku pasar mencermati dampak dari konflik Ukraina dan Rusia yang tercermin pada sejumlah harga komoditas. Pemulihan dari industri dinilai dapat terganggu di mana kenaikan dari harga logam seperti aluminium dan nikel mempengaruhi pasokan global di tengah naiknya permintaan. Pemerintah Rusia telah berulang kali membantah rencana invasi tersebut dan akan terus mengupayakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik dengan negara tetangganya. Kementerian Perdagangan mewaspadai potensi kenaikan harga bahan bakar minyak yang masih berlanjut akibat konflik Rusia-Ukraina pada awal tahun ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak itu dapat mengungkit inflasi sejumlah barang terkait di tengah masyarakat. Selain itu, Lutfi menambahkan kenaikan harga bahan bakar minyak juga dapat menaikkan nilai impor bahan baku untuk industri sepanjang tahun ini. Saat ini Kementerian Perdagangan tengah mewaspadai potensi kenaikan harga bahan bakar minyak yang saat ini mencapai ke level 95 US dollar per barel. Kenaikan bahan bakar ini bisa ikut menaikkan nilai impor bahan baku untuk industri yang dapat merembes ke inflasi di tengah masyarakat pada tahun ini. Kementerian Perdagangan berupaya untuk tetap menjaga neraca perdagangan bertahan surplus di tengah potensi kenaikan bahan baku industri tersebut. Pengalihan struktur ekspor pada produk bernilai tambah seperti turunan besi dan baja, elektronika hingga otomotif dinilai mampu menopang surplus neraca perdagangan pada tahun ini. Pengalihan pada ekspor non-komoditas ini diharapkan dapat menjaga tren surplus neraca perdagangan pada tahun ini. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.819 hingga 6.876. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Arto, kedua ada dari SMDR, dan yang ketiga ada dari JSMR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ALI atau PT Astra Agro Lestari Tbk yang menganggarkan belanja modal dalam kisaran 1 triliun rupiah hingga 1,5 triliun rupiah untuk tahun 2022. Berdasarkan informasi dari manajemen, belanja modal pada tahun 2022 akan difokuskan untuk peremajaan alat-alat berat dan transportasi yang dilengkapi dengan tracker, sehingga hal tersebut memudahkan perusahaan untuk mengetahui posisi alat-alat dan juga lama waktu bekerja guna menghitung seberapa optimal manajemen dapat bekerja. Selain itu, replanting sekitar 5.000 hektar juga menjadi fokus pada tahun ini, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 11.250 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari WG atau PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang menargetkan pengerjaan sejumlah proyek pembangunan baru di kawasan ekonomi khusus Mandalika guna mendukung gelaran MotoGP dan pendukung sirkuit Mandalika. Pembangunan fasilitas publik dan juga penunjang kawasan ekonomi khusus tentu menjadi harapan pada perolehan nilai kontrak baru dari WG. Hingga saat ini secara total keseluruhan nilai kontrak WG yang berkontribusi terhadap agenda balap seperti World Superbike atau WSBK dan MotoGP sebesar 880,275 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 170 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 145 dan tingkat probabilitas sebesar 33%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.